Mana tahu ada di antara kita masih saja mendengar soal menyembah berhala, tuduhan itu ya. Entah kita Katolik atau Protestan atau siapapun, beginilah cara berpikirnya. Pertama, tidak semua yang memakai patung itu menyembah berhala. Tidak semua. Yang kedua, tidak semua yang menyembah berhala itu pakai patung. Gitu ya. Ada itu yang menyembah berhala memakai patung, benar. Yang ketiga, ada itu yang menyembah berhala tanpa patung. Ini logika-logikanya nih. Jadi dengan sendirinya korelatif itu. Lihatlah caramu memakai uang itu misalnya. Caramu memperlakukan satu benda. Jangan-jangan tanpa patung kamu menyembah berhala. Bisa juga menduakan Allah. Itu menyembah berhala. Menyembah, menghormati lebih dari wajar sesuatu yang bukan Allah gitu ya. Jadi ada juga orang, ini harus hati-hati juga. Ada orang yang tanpa patung tapi penyembah berhala dia. Entah apa isi dompetnya atau disimpan di kamarnya, di lacinya. Atau cara dia memperlakukan benda yang dia punya yang berharga itu. Ini tuduhan ini sebenarnya bisa menjadi refleksi untuk kita sama-sama semua ya. Jangan-jangan salah seorang dari kita penyembah berhala. Entah dengan patung atau dengan tanpa patung. Tidak ada korelasinya itu, tidak ada. Karena tanpa patung pun kamu bisa menyembah berhala. Bisa, tapi jangan mau gitu ya. Dengan patung, apakah kamu pasti menyembah berhala? Belum tentu. Belum tentu. Patung itu kan benda itu. Jadi soal sikap batin ini. Disposisi batin gitu ya. Jadi jangan dan hati-hati, jangan-jangan ada yang menghasutmu gitu ya. Waspada. Jangan-jangan ada yang sedang mencoba menggodamu untuk menyukai yang satu dan membenci yang lain gitu ya. Jadi kritis juga lah. Semua itu. Lalu mengapa Katolik memakai patung? Patung bagian dari seni, yang tradisi budaya gitu ya. Dan kita manusia butuh benda-benda lain untuk membantu kita menggunakan indera ini, lebih banyak indera untuk menikmati hidup rohani gitu ya. Macam-macam. Sekali lagi kalau berbicara soal menyembah berhala bukan hanya soal patung dia. Tanpa patung pun orang bisa menyembah berhala. Saya ulang-ulang ini karena tidak dengan sendirinya, jangan terlalu polos, terlalu lugu. Setelah seorang mencoba mengambil teks dari kitab suci dan mengeluarkan itu dari konteksnya, lalu menyumpalkannya kepadamu dan kamu mangguk-mangguk saja. Oh iya juga ya, belum tentu. Apa maksud dia mengatakan, memberitahu kepadamu, si anu menyembah berhala, si anu menyembah berhala. Pokoknya waspada. Satu sisi, sebenarnya syukur juga ini dikatakan kepada orang Katolik supaya was-was dia, dibangunkan dia. Ada rambu-rambunya. Oh iya, jangan sampai aku menyembah berhala. Nah, kalau sampai seseorang memeluk-meluk patungnya, ada patung lalu dipeluk-peluk, dipakai berdoa, belum tentu itu menyembah berhala. Sekali lagi ini soal disposisi batin. Soal disposisi batin ini. Maka kembali ke orang masing-masing. Ciao.